Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum saya mulai live-nya, saya mau nulis sosial medianya itu dulu. Oke, sebentar ya. Halo yang udah join. Boleh nanti yang udah join teman-teman dibantu untuk dicolek atau ditandai teman-temannya atau timnya yang lain ya. Jadi kita malam ini biar belajar sama-sama. Boleh dibantu di komen dong teman-teman dari mana aja. Sambil saya mau nulis sosial medianya Detu dulu ya. Kita ada TikTok namanya Detu Nasa _official. Lalu ada Instagramnya detu.co.id, lalu ada fanpage ya, fanpage di Facebook itu juga detu.co.id. Wow, udah banyak nih yang join nih teman-teman. Dari mana aja? Ada Kak Nani ya dari Bandung, ada Kak Ida. Halo, selamat malam. Kak Andri Sofyan dari Jakarta Barat hadir. Boleh dibantu dicolek-colek, ditandai teman-temannya ya. Jadi biar malam ini kita belajar bareng-bareng. Teman-teman udah ada yang kenal saya belum? Pastinya kalau penggemar Detu atau Detu Mania yang udah lama pasti udah tahu ya. Kemarin kita terakhir live sama Dokter Yongki ya kemarin. Nanti kita juga bakalan ada live bareng sama Dokter Yongki lagi loh, nanti setelah Lebaran sepertinya ya. Halo Kak Jenny dari Kolaka Utara, jauh banget. Halo Mak Nung, waalaikumsalam. Mana nih yang colek-colek yang nandai temennya nih, ditunggu. Boleh ya live-nya dibagikan juga. Kita malam ini membahas tentang diet sehat di bulan Ramadan ya. Karena ini apa namanya, yang dari kemarin udah banyak banget yang request, banyak banget yang gimana nih caranya minum Detu kalau pas bulan puasa nanti, lalu gimana nih kalau misalnya mau diet pas bulan puasa. Nah malam ini kita akan bahas, jadi teman-teman silahkan jangan kemana-mana, karena nanti kita akan bahas tentang dietnya dan juga kita akan bagi-bagi hadiah. Saya pengen deh malam ini saya pengen bagi-bagi kuis ya, saya pengen bagi-bagi hadiah untuk kuis. Jadi nanti di akhir live ini saya mau adakan kuis dan teman-teman yang bisa jawab pastinya bakalan dapat hadiah. Oke. Waalaikumsalam Kak Afriani dari Serang Banten. Wah Kak Miming, waalaikumsalam dari Malang. Banyak banget ya, ini tadi dari Jakarta udah ada, dari Malang udah ada, dari Kolaka udah ada. Yang dari Jogja mana nih ya? Yang dari Jogja belum komen deh kayaknya. Nanti kalau udah banyak yang join, saya perkenalan ya. Mungkin ada yang masih belum kenal sama saya. Malam ini saya akan perkenalan lagi. Halo Kak Gerti dari Sragen. Wah ini nih ada Kak Ana dari Magelang juga. Yang dari Jogja kayaknya masih belum ya, belum muncul nih. Oke, ini kita sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lain join juga. Teman-teman boleh loh kalau misalnya punya testimoni di share di kolom komentar ya. Nanti kita kalau misalnya testimoninya bagus biasanya dikasih hadiah ya. Kita malam ini santai aja ya teman-teman, karena lebih enak santai. Saya tuh pengennya tuh teman-teman tuh curhat gitu. Kalau misalnya ada keluhan ketika mau konsumsi Detu, di mana keluhannya, nanti bisa dikomunikasikan dengan saya ya. Oh iya, kita juga saat ini baru-baru banget ya, kita punya grup khusus untuk teman-teman yang mau diet ya. Jadi saya juga masuk di grup itu. Jadi nanti saya juga membaca kalau misalnya nih teman-teman ada keluhan atau mungkin teman-teman pengen sharing atau bagaimana, nanti bisa silakan disampaikan di grup itu, namanya Personal Diet Detu. Nanti gimana caranya untuk bisa join di grup Personal Diet Detu? Teman-teman silakan bisa klik linknya di bio, di link bio di Instagramnya Detu ya.
Instagramnya Detu itu detu.co.id. Nah di sana itu di bio-nya ada link, silahkan bisa diklik nanti join grup personal diet Detu. Nah tapi grupnya itu bukan untuk share konten ya, tapi lebih spesifik ke diet-dietnya. Jadi kita pengen nih nemenin teman-teman buat diet. Kita pengen tahu perjalanan teman-teman ketika diet seperti apa, dan pastinya kita juga bakalan insya Allah kita akan selalu sharing-sharing menu ya, menu untuk diet. Halo Kak Yesika, halo Pak Eko ya, halo Kak Tuti. Nah ini Kak Afriani udah masuk nih. Jadi grupnya itu tidak harus untuk distributor NASA ya. Kalau misalnya teman-teman punya customer, nggak apa-apa, bisa dimasukkan di grup itu juga gitu. Jadi siapa aja boleh masuk. Yang penting pengen dietnya sama Detu gitu ya. Waalaikumsalam Kak Yunita. Wah ini udah kenal saya nih Kak Yunita, ini pasti penggemar Detu dari lama nih. Udah bisa ditebak nih. Ayo dong, boleh dibantu dicolek-colek timnya ya, karena rugi banget kalau misalnya kita hari ini nggak join live-nya, karena malam ini kita selain mau sharing tentang ilmu diet di bulan Ramadan ya, kita juga bakalan bagi-bagi hadiah. Nah ini saya kasih bocoran ya teman-teman, mungkin ada yang masih belum punya shakernya Detu, dan dari kemarin kayaknya banyak banget yang nanyain gimana caranya biar dapat shakernya Detu. Nah jangan khawatir teman-teman, bisa terus simak live-nya Detu ya, bisa live-nya saya atau live-nya Kaila atau live-nya dokter siapa nanti. Nah teman-teman nanti bisa nanti mendapatkan shakernya kalau misalnya menang giveaway-nya ya. Halo Kak Desi, apa kabar? Baik ya. Ya, jadi memang kalau misalnya teman-teman pengen jadi pemenang harus bener-bener rajin mantengin sosial medianya Detu ya, yang aktif gitu. Oke, karena sepertinya ya kalau nggak salah malam ini malam terakhir untuk kita live, karena bulan depan itu kan sudah bulan Ramadan ya. Sepertinya susah kalau misalnya kita mau live di bulan Ramadan ketika malam hari. Jadi mungkin nanti live-nya kita siang. Saya pengen malam ini semuanya teman-teman hadir ya, terutama yang masih belum pernah closing Detu, silahkan bisa diajak join, jadi biar lebih tahu tentang Detu lagi gitu. Yang dia juga bisa dimasukkan di sini diajak join. Oke, karena ini ternyata sudah banyak yang join ya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Jadi kenalin ya yang belum kenal mungkin teman-teman, saya Laila, ahli gizi dari Detu. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan sharing tentang diet sehat di bulan Ramadan. Nah, tapi di sini teman-teman juga bisa banget tanya tentang Detu juga boleh. Kalau misalnya yang saat ini sedang mengkonsumsi Detu lalu ada kendala juga bisa nanti dikonsultasikan secara langsung ya. Nanti bisa langsung saya jawab. Kalau misalnya di grup mungkin bisa ketumpuk-tumpuk atau mungkin nanti saya nggak sempat lihat ya. Tapi di live ini saya bakalan jawab pertanyaannya ya. Oke. Pokoknya saya nggak mau teman-teman kemana-mana ya. Teman-teman nggak boleh pergi, harus simak live ini sampai selesai. Oke, sepakat ya? Nanti yang nonton awal sampai akhir pasti bakalan dapat hadiah. Karena kalau misalnya nonton awal dari akhir nanti pasti bakalan bisa jawab kuis dari saya. Yang belum follow atau belum ikuti sosial medianya itu silakan boleh di follow dulu ya. Ini di sini udah saya tulis, sudah saya pin di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai karena semuanya ini pasti teman-teman penasaran ya. Jadi nanti teman-teman juga boleh bertanya setelah saya selesai menyampaikan materinya. Teman-teman mohon tidak spam ya. Kalau misalnya spam nanti kasihan yang lain. Kalau misalnya yang lain mau tanya nanti jadi nggak bisa ketumpuk ya. Jadi kalau komentar satu aja ya, jangan spam. Oke, kita bahas tentang tips diet sehat di bulan Ramadan. Kita langsung aja tips-tipsnya ya, karena saya pengen teman-teman lebih paham lagi tentang tipsnya aja. Jadi yang pertama nih, tips yang pertama, tentunya teman-teman harus tetap mematuhi porsi makan gizi seimbang yang selalu saya koar-koarkan ya sebelumnya ya, seperti seperempat nasi, seperempat lauk, dan setengah sayur.
Oke, jadi porsi makan tetap sama ya teman-teman, seperempat nasi, seperempat piring ya maksudnya ya, seperempat piring nasi, seperempat piring lauk, dan setengah dari piringnya itu sayur. Harus tetap seperti itu, jadi tetap boleh makan meskipun teman-teman ketika puasa nih, misalnya makannya 3 kali, misalnya buka puasa, lalu setelah tarawih mungkin ya, atau sahur gitu, atau apa sahur 3 kali, nggak apa-apa, meskipun teman-teman sedang diet mau makan 3 kali nggak masalah. Yang penting porsinya tetap mengikuti gizi seimbang yang saya sebutkan tadi. Tapi normalnya ketika kita sedang puasa ya di bulan Ramadan, ini biasanya kita tuh makan utama pada saat maghrib ya, buka puasa. Lalu snack ya, lalu biasanya atau yang kita sebut takjil ya, atau takjil dulu, ini biasanya takjil dulu, lalu baru makan utama. Nah, nanti biasanya ada juga yang setelah makan setelah tarawih, nah itu bisa teman-teman ambil snack juga, bisa makan snack. Nah, lalu untuk makan beratnya lagi pada saat sahur, makan 2 kali dengan 2 kali snack juga nggak masalah. Itu kalau misalnya teman-teman diet ya. Cuman di sini kita memang harus perhatikan makanan yang kita makan dan juga snack yang teman-teman pilih. Karena saya yakin banget nih, nanti kalau pada saat bulan Ramadan pasti banyak banget takjil atau snack-snack yang banyak mengandung gula ya, gula, santan biasanya, lemak ya kalau misalnya gorengan. Tapi karena sekarang harga minyak mahal ya, sepertinya teman-teman juga ini sebagai bisa dijadikan kesempatan nih untuk mengurangi makanan-makanan yang berminyak atau berlemak ya, dengan sekaligus menghemat, sekaligus juga mengurangi makanan yang berminyak gitu loh. Jadi masih ada untungnya kalau misalnya harga minyak mahal ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk takjilnya, ini saya tadi juga sudah sempat cari-cari nih takjil yang bagus nih buat teman-teman apa. Teman-teman bisa pilih puding ya. Puding ini juga memang di sana ada gulanya juga, tapi puding ini juga banyak mengandung serat, jadi bisa dijadikan menu takjilnya teman-teman atau agar-agar ya. Nah, seperti itu. Lalu mungkin kalau teman-teman tahu ya, puding siasit. Nah, siasit ini sekarang juga lagi hits banget. Nah, teman-teman bisa membuat puding siasit ditambahkan dengan buah-buahan. Nah, itu juga bagus banget ya buat teman-teman yang sedang diet, karena itu juga mengandung banyak serat. Lalu smoothies. Nah, smoothies itu buah yang di blender ya teman-teman, buah yang di blender secara halus, nanti itu bisa jadi seperti es krim. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cara buatnya, bisa di Google, bisa di YouTube ya, cari resepnya. Nah, atau mungkin teman-teman bisa pakai pisang nih. Caranya tuh kayak pisang dibukukan gitu. Jadi buah-buahan, intinya buah-buahan dibekukan. Pisang boleh, stroberi boleh, buah naga boleh, terserah, dibekukan. Nanti baru di blender. Nah, itu nanti bisa jadi seperti es krim. Nah, itu bisa dijadikan untuk menu takjil. Nah, yang selanjutnya yaitu kurma. Kurma juga tidak masalah ya teman-teman. Teman-teman bisa mengkonsumsi kurma asalkan tidak berlebihan. Memang kurma itu mengandung gula juga, tapi masih oke lah ya. Lalu yang selanjutnya yaitu es kelapa muda atau air kelapa. Nah, teman-teman juga bisa memilih menu yang dingin-dingin nih dengan seperti es kelapa muda atau air kelapa gitu ya. Dan usahakan tidak perlu ditambah gula lagi ya, karena air kelapa itu kan sudah cukup manis, jadi sudah oke gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu teman-teman juga bisa jadikan salad buah untuk menu takjil. Nah, jadi banyak banget sebetulnya ya kalau misalnya kita mau cari menu takjil untuk teman-teman yang sedang diet, itu banyak banget. Tadi saya udah nyebutin berapa aja tuh. Ada puding, jus, smoothies ya, lalu kurma, kelapa muda, salad ya, banyak pokoknya. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Usahakan hindari yang bersantan-santan teman-teman ya. Kalau bersantan seperti apa ya, banyak lah ya biasanya kalau di menu-menu takjil itu ada yang bersantan-santan juga. Nah, usahakan itu dihindari. Sebenarnya boleh sih kalau mau makan ya, cuman jangan terlalu sering. Jadi ya sekali-kali boleh lah, nggak masalah. Kayak 1 minggu 1 kali nggak masalah ya. Yang penting tidak setiap hari. Nah, gitu ya. Seperti kalau misalnya teman-teman mau makan donat, mau makan pizza, mau makan burger, itu juga nggak masalah ya. Yang penting tidak setiap hari ya, sekali-kali aja.
Nah, itu tadi tipsnya untuk takjil. Gimana nih teman-teman? Udah ada bayangan belum nanti takjilnya mau pilih menu apa? Boleh di komen ya. Teman-teman nanti yang saya sebutkan tadi, teman-teman tertarik yang mana nih menu takjilnya? Wah, ini ada yang baru join nih. Halo Kak Dwi dari Tangerang. Oke, teman-teman masih bantu yang lain buat join ya, masih ngetek-ngetek ya, nggak apa-apa. Nanti ini live-nya juga kita bagikan. Jadi teman-teman bisa nonton. Oke, itu tadi tipsnya untuk menu takjilnya. Nah, yang selanjutnya untuk menu sahur. Nah, menu sahur ini yang sedikit tricky ya, atau sedikit membuat kita bingung nih, gimana nih kalau misalnya kita sedang diet tapi menu sahurnya gimana, sedangkan kalau misalnya kita sedang sahur itu kadang suka malas-malasan ya teman-teman kalau misalnya makan. Nah, saran saya teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang berkuah, yang hangat. Nah, itu biasanya akan menggugah selera. Nah, ketika sahur, usahakan hindari makanan yang pedas, bersantan, dan juga berbumbu tajam. Nah, kenapa? Karena ini bisa membuat teman-teman dehidrasi nanti kalau misalnya pada saat puasa gitu ya. Nah, ini Kak Yunita, bersantan kayak kolak. Nah, ya bener, kolak. Nah, kolak tuh sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kolak, santannya boleh di skip, bisa diganti sama susu almond atau yang lainnya. Atau nggak usah pakai santan tuh, pakai kacang hijau aja juga udah enak ya. Itu saya sering banget loh bikin kolak tanpa santan, jadi pakai kacang hijau aja. Itu bisa dicoba ya. Oke, kita kembali lagi ke menu sahur ya tadi ya. Jadi menu sahurnya tadi usahakan teman-teman menghindari makanan yang terlalu berbumbu gitu loh teman-teman. Terlalu berbumbu, terlalu bersantan atau pedas, karena itu nanti juga bisa membuat teman-teman selain menggagalkan dietnya, tapi juga membuat teman-teman akan mudah dehidrasi dan lemas ketika siang harinya ketika puasa. Nah, bisa pilih menu-menu yang berkuah, yang hangat ya. Dan pastinya tetap porsinya seperempat nasi, seperempat lauk atau protein, dan setengah dari piringnya itu adalah sayur dan buah-buahan. Teman-teman tidak perlu takut untuk kelaparan ya. Tidak mungkin kelaparan meskipun teman-teman hanya makan seperempat nasi. Itu bisa dicoba, bisa dipraktekkan di rumah. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan bisa dipraktekkan. Ya, karena banyak banget memang klien-klien saya juga awalnya, bisa kenyang nggak ya kalau misalnya makan nasinya cuma 3 sendok, cuma 4 sendok misalnya, seperti itu. Bisa banget kenyang ya teman-teman, asalkan porsi sayurnya setengah dari piring kita, dan itu malah kenyangnya akan lebih awet. Silahkan bisa dicoba ya. Wah, ini ada yang baru join nih dari Petarukan Pemalang. Nah, ini bisa nih Kak menu sayur untuk untuk sahurnya sayur bening boleh ya, bisa banget. Asalkan apalagi nasi goreng ya, jangan sampai, usahakan teman-teman jangan sampai sahur dengan menu nasi goreng. Nanti habis sholat subuh langsung kekeringan ya, langsung pengen minum itu nanti. Karena itu penuh dengan minyak dan juga karbo, tidak seimbang ya teman-teman kalau misalnya kita makan nasi goreng aja misalnya kayak gitu. Jadi usahakan harus tetap seimbang agar kita ini selain kita diet, selain kita puasa, tapi nanti kita juga kelihatan sehat gitu, tidak malas, tidak layu, kulit kita juga tetap cerah gitu ya. Yang pastinya itu enggak diet yang pucet-pucet lagi gitu. Nah, bagus nih Kak Fitri ya, nggak bisa masak yang bersantan, bagus. Saya pun juga nggak bisa masak yang bersantan, dan saya juga nggak pengen bisa. Jadi mending nggak usah bisa aja kali ya, biar nggak makan santan gitu aja ya. Nah, oh ya, solusinya juga kalau misalnya karena harga minyak sekarang juga mahal ya teman-teman, itu teman-teman juga bisa menjadikan menu pepes-pepesan untuk mengurangi penggunaan minyak. Nah, sesungguhnya ya. Jadi sebenarnya pepes itu memang malah lebih enak dan juga lebih sehat, dan kandungan gizinya itu lebih terjaga. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat menu dengan dipepes atau dikukus ya, itu kandungan gizinya malah nggak mudah hilang gitu, jadi malah lebih bergizi, intinya seperti itu. Teman-teman malah akan mendapatkan banyak nutrisinya. Jadi bisa nih dijadikan solusi buat teman-teman nanti ketika Ramadan ya, atau selanjutnya nanti
teman-teman bisa membuat menu seperti tahu pepes, tempe pepes ya, atau botok juga nggak masalah ya. Halo Kak Arnia dari Malang. Halo. Oke, tips yang selanjutnya yaitu minum air putih yang cukup ya. Usahakan tetap minum air putihnya 8 gelas per hari. Nah, tapi kalau misalnya sedang diet, sedang puasa, gimana nih cara minum air putihnya? Teman-teman boleh sekarang dicatat ya di bukunya kapan saya harus minum air putih agar tetap 8 gelas per hari. Ayo silakan dicatat semuanya. Jangan sampai kekurangan minum air putih ya. Biasanya kalau misalnya kita kekurangan minum air putih, ini yang bisa memicu sembelit ya, bisa memicu susah buang air besar, susah wajahnya jadi kusam ya, wajahnya jadi tidak segar. Nah, itu salah satunya juga kalau misalnya teman-teman kurang minum air putih. Nah, silakan bisa ditulis. Jadi, yang pertama, 1 gelas pertama kita minum ketika kita bangun tidur mau sahur ya. Jadi, bangun tidur mau sahur, teman-teman bisa minum air putih 1 gelas. Nah, itu gelas pertama. Dan yang kedua, setelah atau sebelum makan. Jadi, sebelum makan boleh minum air putih, setelah makan juga silakan bisa minum air putih. Ini untuk makan sahur ya, teman-teman. Nah, lalu mau minum 2 gelas juga nggak masalah. Nah, lalu kita puasa seharian dan ketika azan maghrib ya, ketika berbuka, usahakan minum air putih dulu. Nah, jadi minum air putih lagi, tadi udah berapa tuh? 3 gelas ya. Nah, setelah adzan, lalu kita minum air putih, teman-teman mau makan snack atau mau makan takjil juga nggak apa-apa. Lalu lanjut sholat ya, sholat maghrib. Nah, selanjutnya setelah sholat, teman-teman bisa minum air putih lagi. Nah, udah 4 nih. Nah, lalu makan ya, makan berbuka puasa. Nah, setelah makan bisa minum air putih lagi. Udah 5 nih, 5 gelas ya. Nah, yang selanjutnya udah nih, kita udah buka puasa, kita udah menghabiskan waktu sama keluarga ya. Lalu sebelum sholat tarawih, teman-teman bisa minum 1 gelas air putih lagi. Setelah tarawih minum air putih 1 gelas lagi. Dan sebelum tidur minum air putih 1 gelas lagi, jadi 8 ya. Nah, ini teman-teman bisa ditulis, ditempel di kulkasnya juga bisa ya. Jadi bisa dijadikan pacuan untuk keluarga teman-teman juga, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk ibunya, atau untuk kakeknya, untuk siapapun. Bisa ditulis waktu-waktu kapan aja minum air putihnya gitu ya. Jangan sampai kekurangan minum air putih karena puasa, nggak boleh, harus tetap minum. Maksudnya di malam hari ya, maksudnya kalau kalau pagi hari jangan, kalau siang hari jangan. Oke, yang selanjutnya yaitu olahraga. Nah, olahraga ini kondisional ya, tergantung kondisi teman-teman. Nah, jadi kalau pada saat kita puasa, teman-teman boleh memilih olahraga pada saat setelah sahur atau setelah sholat subuh ya, atau sebelum maghrib. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat, teman-teman yang tahu kondisi teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman tuh bukan tipe orang yang mudah lapar, atau misalnya kuat nih saya meskipun olahraga dulu, misalnya seperti itu. Nah, bisa banget olahraga setelah pagi ya, setelah sholat subuh seperti itu. Olahraganya jangan terlalu berat ya. Kalau misalnya ketika puasa bisa jalan kaki aja atau yoga gitu, nggak perlu zumba sih menurut saya. Kalau misalnya sedang puasa tidak perlu olahraga yang terlalu berat seperti zumba atau nge-gym, mungkin bisa di skip dulu, khususnya yang mempunyai berat badan berlebih ya. Untuk yang mempunyai berat badan berlebih disarankan olahraga, tapi tidak disarankan olahraga yang terlalu berat gitu, seperti lari juga tidak disarankan, lebih baik jalan kaki aja gitu ya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman merasa keberatan kalau misalnya olahraganya pagi, jadi bisa olahraganya itu sore ya, sebelum berbuka puasa. Jadi tuh teman-teman misalnya habis masak gitu ya, maghribnya kurang 30 menit, nah itu bisa dibuat olahraga dulu aja, jalan-jalan keliling kompleks gitu ya. Nanti pulang olahraga bisa udah maghrib, lalu kita langsung buka puasa minum. Nah, itu yang bisa dijadikan waktu untuk kita olahraga. Kalau saya lebih suka olahraganya sore ya, jadi sebelum mau maghrib, karena kalau misalnya pagi kita buru-buru kerja ya, jadinya
tidak ada waktu kalau misalnya mau olahraga. Jadi tergantung teman-teman aja fleksibelnya kapan gitu. Kalau saya lebih prefer sore, jadi setelah olahraga langsung minum air putih seperti itu. Nah, yang selanjutnya seperti yang saya bilang tadi ya, kurangi makanan yang bersantan, pedas, dan berbumbu tajam. Bukan berarti tidak boleh makan sama sekali. Nah, ya bener nih, sambil ngabuburit ya Kak. Iya, sambil ngabuburit sambil olahraga. Nah, jadi bisa banget tuh ya, ngabuburitnya jalan kaki aja. Kalau misalnya di rumah teman-teman ada pasar yang biasanya kan ada ya, pasar yang jualan takjil-takjil. Nah, itu bisa teman-teman jalan-jalan di sana jalan kaki aja, nggak usah naik motor ya. Bisa dijadikan alasan untuk bisa jalan kaki. Nah, yang selanjutnya yaitu usahakan tidurnya tetap 8 jam per hari ya. Kalau misalnya mungkin memang agak susah ya kalau misalnya di bulan puasa, karena biasanya kita banyak kegiatan di masjid, lalu kita juga harus bangun pagi-pagi. Tapi usahakan kalau misalnya teman-teman sudah selesai kegiatannya ya sekitar jam 9, saya rasa sudah cukup ya. Jam 9 sudah langsung aja buru-buru tidur ya, nanti karena kita harus bangun di jam setengah 3, setengah 4 atau jam 3 gitu untuk sahur. Kalau misalnya sahur nggak perlu terlalu mepet-mepet, nggak perlu terlalu lama-lama ya teman-teman bangunnya. Jadi bisa bangun sekitar 1 jam atau 1,5 jam aja. Nanti teman-teman bisa tidur lagi sebelum sholat sholat subuh. Oke, dan yang selanjutnya, nah ini banyak banget yang bertanya, ketika di puasa atau di bulan Ramadan minum detunya berapa saset per hari dan minum detunya kapan. Nah, buat teman-teman mungkin kemarin ada yang minum detunya 3 saset, ada yang 2 saset ya. Untuk khusus untuk di bulan Ramadan, teman-teman bisa minum detunya 2 saset per hari aja. Meskipun yang biasanya minum 3 saset, bisa minum 2 saset per hari aja. Ya, kecuali nanti misalnya teman-teman sembelit gitu ya, misalnya sembelit nggak apa-apa, sekali-kali bisa minum 3 saset. Tapi kalau misalnya untuk menurunkan berat badan aja, untuk program diet, teman-teman bisa minum 2 saset aja selama bulan Ramadan. Nanti kalau misalnya udah tidak puasa bisa minum 3 saset, karena siang harinya harus minum deto. Kalau saat puasa bisa minum 2 saset. Kapan waktu yang tepat? Sebelum tidur dan juga ketika sahur ya. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau misalnya minum detu sebelum buka puasa, saya rasa pasti tidak mungkin ya, karena teman-teman pasti akan mengutamakan takjilnya. Nah, jadi memang tidak masalah teman-teman ketika berbuka puasa tidak harus langsung minum detu. Ya, apalagi yang punya mah, nanti takutnya malah sakit perutnya. Jadi teman-teman bisa makan takjil dulu, bisa berbuka puasa, atau nanti setelah tarawih. Nah, misalnya setelah tarawih atau sebelum tidur, teman-teman baru bisa minum detu gitu ya. 1 saset aja per hari, pakai air dingin atau air biasa. Nah, setelah itu kita tidur dan besoknya ketika sahur juga minum detu 1 saset. Nah, berarti udah terjawab ya semuanya ya. Kapan waktu yang tepat untuk minum detu. Nah, jadi kurang lebih itu ya tips-tips diet ketika berpuasa. Nah, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Silakan bisa ditanyakan. Oke, ini saya mau cari pertanyaan juga. Halo Kak Mariati, waalaikumsalam. Tidak apa-apa ya meskipun baru nyimak. Nah, ini nih ada pertanyaan, Kak, kalau penyebab ibu-ibu perut buncit itu apa ya Kak? Apa kekurangan serat mungkin nih maksudnya ya? Bisa jadi ya, cuman kalau untuk yang perut buncit itu biasanya kebanyakan makanan yang manis-manis atau karbo. Kebanyakan makanan yang asin-asin, jadi suka manis, atau kalau nggak gitu suka makanan asin, dominan-dominan seperti itu. Dan itu intinya tidak seimbang ya, karena kalau misalnya kita pengen ideal itu kan harus seimbang. Jadi ya kita boleh makan gula tapi nggak terlalu banyak. Nah, intinya seperti itu. Jadi kuncinya apa nih kalau perutnya buncit? Bisa mengkonsumsi makan gizi seimbang dengan porsi gizi seimbang, dan juga minum detu ya. Salah satunya serat juga bisa membantu untuk mengatasi perut buncit, karena biasanya perut buncit ini juga bisa disebabkan karena ususnya tidak bersih ya.
Jadi misalnya teman-teman jarang BAB seperti itu. Nah, nanti dengan dibantu konsumsi tinggi serat nanti bisa BAB-nya lebih lancar gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak perutnya gede penyebabnya apa ya, Kak? Nah, sama ya, biasanya kalau bapak-bapak itu ke porsi nasi. Kalau menurut penelitian yang pernah dilakukan sama teman saya, itu kalau pada orang bapak-bapak ya, istilahnya bapak-bapak yang perutnya buncit itu kebanyakan mengkonsumsi nasi. Nah, jadi kurang makan sayur. Biasanya kalau bapak-bapak memang kurang suka ya kalau misalnya makan sayur ya, sukanya tuh nasinya banyak, lalu lauknya tambah lauk di atasnya. Jadi saya yakin pasti teman-teman sekarang banyak banget yang makan kalau nasinya dijadikan alas. Jadi nasinya satu piring bulat penuh, lalu lauknya di atas, sayurnya di atas. Nah, mulai sekarang diubah ya. Saya nggak mau kayak gitu lagi. Teman-teman bisa diganti nasinya seperempat, bisa dikurangi perlahan sih ya, nggak harus langsung tiba-tiba sedikit. Jadi bisa dikurangi seperempat nasinya, lalu di sampingnya baru lauknya, lalu di atasnya di samping-sampingnya itu baru sayurnya. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk lagi ya teman-teman ya. Udah nggak zaman kalau misalnya kita makan ditumpuk-tumpuk lagi. Oke, jadi kita harus melakukan diet gizi seimbang. Jangan sampai kita kalah bentuk badannya ya, badannya dengan orang yang sudah berhasil ya diet, yang kita biasanya posting tuh testimoninya, mereka aja bisa, teman-teman harus bisa. Nah, jadi kita kalau misalnya posting testimoni tuh, apalagi yang udah ada bentuk fotonya before after ya, itu sebagai motivasi juga nih buat teman-teman. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Rahma Alfariski. Boleh minum detu saat hamil? Boleh ya, kalau misalnya untuk mengatasi sembelit atau misalnya memang kekurangan asupan serat. Tapi kalau misalnya untuk diet tidak dianjurkan, karena memang untuk ibu hamil biasanya tidak dianjurkan untuk diet ya, Kak Rahma ya. Kecuali ada rekomendasi khusus dari dokter. Oke, ini pertanyaannya banyak banget ya ternyata. Nah, ini ada, aduh, kok hilang-hilang ya? Sebentar, saya lihat dari sini. Oke, ini ada dari Kak Andri Sofyan. Kak, maaf bisa diulang waktu minum detu yang tepat saat bulan puasa tadi. Saat kakak menjelaskan bocilnya ikut ribet nih Kak. Jadi terlewat. Oke, jadi ketika bulan puasa minum detunya 2 saset per hari aja. Meskipun teman-teman biasanya minum 3 saset, bisa minum 2 saset aja. Oke. Nah, jadi nanti misalnya detunya sisa bisa dibuat bukan detunya sisa ya, jatah uang untuk beli detu nanti bisa dijadikan untuk hampers atau baju lebaran ya, karena minum detunya 2 saset aja. Nanti baru setelah lebaran, setelah puasa, setelah Ramadan kembali normal lagi. Teman-teman yang biasa minum 3 saset bisa minum 3 saset gitu ya. Kapan waktunya? Sebelum tidur atau setelah tarawih ya, dan juga ketika sahur. Nah, ketika sahur ini tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mempunyai keluhan mah ya atau asam lambung, silakan bisa minum detunya setelah makan. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan mah, boleh minum detunya sebelum makan. Tapi kalau saya pribadi, saya suka minum detunya sekarang ini tuh setelah makan. Nggak tahu kenapa. Tergantung teman-teman aja deh ya, pengennya minumnya setelah makan atau sebelum makan. Tapi kalau misalnya memang ada mah, ya usahakan harus setelah makan minumnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Parwati Love. Mau tanya Kak, apakah kalau setiap hari minum air es juga menyebabkan perut buncit? Kalau hanya air es aja ya, air putih yang dingin maksudnya ya, itu tidak membuat perut buncit. Tapi kalau misalnya air esnya ditambah dengan susu, sirup, atau santan, atau manis-manis yang lainnya, itu yang membuat buncit ya. Jadi kalau hanya air dingin itu tidak membuat buncit gitu ya. Pernah lihat testi detu perbuncit bapak-bapak?
banyak kok ya. Kalau yang perut buncit itu banyak banget yang turun, karena memang kebanyakan sih teman-teman itu kalau misalnya turun berat badannya kebanyakan tuh di perutnya dulu biasanya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Tuti Zuliatin Ningsi. Apakah boleh dia tuh diminum untuk pengidap diabetes? Bagaimana caranya? Boleh banget, bagus banget ya. Justru kalau untuk orang yang punya diabetes atau kencing manis itu dianjurkan untuk mengkonsumsi tinggi serat. Karena biasanya kalau untuk orang diabetes atau kencing manis ini mereka mudah lapar, jadi memang dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak serat. Bisa mengkonsumsi 2 sampai 3 saset per hari ya. Nah, bener nih, air es dicampur buah makin seger ya, betul banget ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Fahmi Miraldi, untuk bumil busui belum boleh diet ya dok? Jangan ya, kasihan ya kalau misalnya hamil, nggak boleh diet dulu memang ya biasanya, kecuali kalau misalnya memang ada rekomendasi dari dokter silahkan boleh diet. Nah, kalau untuk busui nunggu kalau misalnya bayinya sudah menerima MPASI ya, baru ibunya boleh diet. Kalau misalnya ibunya belum bayinya belum menerima MPASI, jangan diet dulu, nanti kasihan juga bayinya, takutnya kurang gizi ya, karena asupan utama dari si bayi cuma dari ASI-nya ibu. Jadi ibunya jangan diet dulu kalau bayinya belum menerima MPASI. Nah, pemberian MPASI teman-teman juga harus diperhatikan ya, harus tetap mengikuti gizi seimbang juga. Jadi harus ada sayur, buah, sama lauk. Dan pemberian MPASI ini juga di atas 6 bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti berita ya, beberapa hari yang lalu itu ada kasus anak yang diberikan MPASI dan tersedak dan meninggal ya sayangnya. Nah, itu salah satunya karena si bayi masih belum bisa menerima pemberian pemberian MPASI. Jadi usianya masih di bawah 6 bulan. Kalau nggak salah waktu itu masih usianya 3 bulan. Jadi kalau masih 3 bulan, meskipun bayinya kelihatan minumnya sudah banyak gitu ya, kelihatan sudah bisa menerima MPASI, jangan diberikan dulu ya teman-teman, karena pencernaannya itu masih belum siap untuk menerima MPASI. Jadi baru boleh diberikan kalau misalnya usianya 6 bulan ke atas. Kalau misalnya mungkin ada ya tetangga teman-teman atau mungkin temennya atau siapa gitu yang bayinya diberikan MPASI usia 5 bulan. Nah, itu biasanya memang ada, tapi itu apabila memang ada anjuran dari dokter atau ahli gizi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak konsultasi secara langsung, jangan memberikan MPASI di bawah 6 bulan. Wah, ini jadi ngomongin MPASI juga ya. Padahal kita fokus pada Ramadan, nggak apa-apa ya. Jadi sedikit pengetahuan tentang parenting. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nikendo, kalau badan kurus, perutnya buncit setelah melahirkan, apakah pakai diet itu bisa bikin tambah kurus? Tidak ya, kalau misalnya teman-teman konsumsinya tidak terlalu banyak, jadi bisa konsumsi 2 atau 1 saset aja per hari. Nah, kalau misalnya untuk perut buncit, ini biasanya memang harus ditemani dengan workout ya. Teman-teman kebetulan nih teman-teman tunggu aja, sebentar lagi dia tuh juga akan kerjasama sama coach ya, coach untuk olahraga. Jadi dia akan memberikan tips-tips untuk kita olahraga untuk mengecilkan perut, untuk mengecilkan paha, seperti itu dalam bentuk video. Nanti videonya kita share ya ke teman-teman. Jadi teman-teman nih yang pengen ngecilin perut buncit gimana caranya, nanti bisa nonton videonya. Ditunggu ya, makanya di follow sosial medianya dia tuh. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada videonya nanti bisa tahu. Nah, ini dari Kak Fahmi, bayi usia berapa bulan dok busui boleh diet? Kalau sudah menerima MPASI ya. Jadi kalau bayinya sudah menerima MPASI atau sudah berumur di atas 6 bulan, silahkan ibunya boleh diet. Oh iya, teman-teman yang punya testimoni juga boleh banget loh di-share ya. Pegel juga nih karena duduknya di bawah.
Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Meni. Kak, orang habis lahiran sesar itu kok perutnya aduh, gelambir banget, terus susah susutnya. Padahal rajin olahraga, jarang makan, makannya umbi-umbian. Ini ya, jadi masalahnya sudah terjawab. Masalahnya yaitu jarang makan. Makannya umbi-umbian. Ini yang membuat perutnya gelambir. Jadi meskipun teman-teman sedang diet, bukan berarti makannya cuma umbi-umbian ya. Jadi harus tetap makan protein karena umbi-umbian itu karbohidrat. Jadi sama seperti nasi, sama seperti mie, teman-teman. Jadi harus tetap seimbang, harus makan protein, harus makan serat juga. Kalau misalnya perutnya gelambir ya, padahal ini udah olahraga, jadi boleh ditingkatkan proteinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kalau tadi saya sarankan proteinnya seperempat piring atau setengah, atau lauknya seperempat piring, bisa lauknya dibuat sepertiga misalnya, seperti itu. Jadi dibanyakan proteinnya, karena yang membuat tidak gelambir ya, atau yang membuat keras itu adalah proteinnya. Gitu ya Kak, siapa ini tadi ya? Duh, udah ke atas nih, Kak Meni ya. Jadi boleh disarankan untuk minum D2 dan juga perbanyak makan protein. Makanan protein itu apa aja? Seperti tahu, tempe, ikan, daging, telur. Nah itu ya, lauk lah ya intinya. Oke. Wah, ini kayaknya dari tadi belum ada yang kasih testimoni nih. Saya pengen baca testimoni dari teman-teman. Gimana progres dietnya ya? Kalau yang berhasil boleh di-share. Jadi biar teman-teman yang lain bisa bisa minum bisa punya semangat gitu ya, karena baca testimoni dari teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Zubaidah Ida. Kak, apakah dia itu bisa menurunkan kolesterol? Nah, kalau misalnya untuk menurunkan kolesterol itu tidak bisa dengan D2 ya, karena D2 bukan obat. Tapi kalau teman-teman rutin menjaga pola makannya, lalu mengkonsumsi D2 atau mengkonsumsi karena kalau misalnya konsumsi D2 berarti asupan seratnya kan meningkat ya. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi atau menurunkan kolesterol. Jadi yang terpenting adalah memperbaiki pola makannya dulu. Nah, dan dengan diimbangi mengkonsumsi tinggi serat seperti D2. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mengkonsumsi, misalnya nih teman-teman mendengar ada suplemen atau apa gitu ya, atau obat atau apalah yang bisa menurunkan berat badan, teman-teman harus tahu dulu kandungan utamanya apa. Itu yang pertama harus ditanyakan, kandungannya ini apa, kenapa kok dia bisa menurunkan berat badan seperti itu. Nah, kalau diet itu kan udah jelas ya, kandungannya serat karena memang terbuat dari sayuran dan juga psyllium husk. Nah, psyllium husk ini yang sumber seratnya teman-teman. Nah, selain itu juga ada sayuran-sayurannya. Jadi udah pasti dia itu mengandung tinggi serat karena berbahan dasar dari bahan-bahan yang mengandung tinggi serat, sehingga bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Kalau misalnya ada suplemen ini, suplemen itu tapi tidak jelas kandungannya apa, harus ditanyakan lebih jelas lagi dan di Google ya, maksudnya itu apa kandungannya, itu apakah benar-benar bisa membantu untuk menurunkan berat badan gitu ya. Kita harus lebih pandai-pandai lagi sekarang kalau misalnya memilih suplemen untuk pendamping diet. Oke. Nah, iya ya, testimoni yang baru kayaknya ini Kak Fami ini masih baru ya, jadinya pengen tahu nih testimoninya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu testimoni juga yang udah masuk ke kita, bisa dilihat di sosial medianya dia tuh ya, di sana juga banyak banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Meni. Kak, kalau makan telur rebus itu untuk diet, kuning telurnya di skip kan Kak? Tidak harus di skip juga tidak masalah, tapi kalau misalnya mau di skip juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pun ya, sebenarnya tubuh kita pun ini juga membutuhkan lemak loh teman-teman, cuman tidak terlalu banyak memang gitu. Jadi boleh tetap makan kuning telur, apalagi kalau misalnya nih teman-teman menunya telur rebus, lalu sayur-sayuran rebus, lalu sama ubi rebus misalnya seperti itu. Nah, kuning telurnya nggak apa-apa, boleh dimakan sebagai asupan lemaknya. Karena kalau udah tadi tuh yang dimasak itu rebus-rebusan semua, itu kan udah nggak ada lemaknya tuh. Kalau sayuran tuh tidak ada lemak. Lalu
umbi-umbian tuh juga nggak ada lemak, lalu kayak nasi juga nggak ada lemak ya, kecuali nasi goreng ya, kalau udah namanya digoreng pasti ada lemaknya. Jadi nggak masalah, bisa dimakan kuning telurnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Andri Sofyan. Kak, bagaimana dengan orang yang mau diet secara cepat, misalnya minum minuman atau obat diet yang bisa menurunkan berat badan secara cepat, yang biasanya efeknya sering BAB, itu bagaimana Kak? Apakah bahaya untuk jangka panjangnya? Nah, kalau misalnya mengkonsumsi obat diet atau minuman yang katanya bisa membuat dietnya ini bisa cepat turun ya, teman-teman harus berhati-hati juga, karena kita tidak tahu yang pertama kandungannya itu apa dulu, apakah kandungannya itu aman ataukah tidak. Kalau misalnya serat ya, serat ini memang aman untuk kita karena kita setiap harinya itu memang dianjurkan untuk memenuhi asupan serat gitu, jadi memang kita membutuhkan untuk mengkonsumsi serat. Nah, tadi ini pertanyaannya kalau misalnya jangka panjang apakah aman? Tergantung kandungannya ya. Kalau misalnya kandungannya tidak jelas, pasti juga tidak aman. Apalagi dengan kata-kata cepat. Karena tidak ada dalam kamus diet ya, kata siapapun, kata ahli gizi manapun, tidak ada yang namanya diet cepat gitu. Karena kecuali kalau memang orangnya itu benar-benar sakit dan juga mengalami malnutrisi atau punya penyakit ya. Kalau misalnya punya penyakit, ya pasti dia dietnya berat badannya akan cepat turun karena sakit itu tadi gitu. Jadi bukan karena penurunan berat badan yang sehat gitu. Jadi memang kalau misalnya kita ingin diet itu memang benar-benar harus membutuhkan proses ya. Jadi teman-teman harus sabar, karena kalau misalnya cepat itu pun juga biasanya akan cepat juga naiknya. Jadi kalau misalnya teman-teman sabar, dinikmati dietnya, nanti juga bisa long last ya, atau tidak mudah naik gitu. Jadi benar-benar lemaknya yang hilang. Kalau misalnya cepet-cepet gitu, bisa jadi itu bukan lemaknya yang hilang, tapi kayak massa otot atau cairannya. Apalagi kalau misalnya BAB, sering BAB katanya tadi ya, sering BAB. Nah, apalagi sampai BAB-nya itu seperti diare. Nah, ini namanya nanti akan kehabisan cairan ya, makanya berat badannya turun. Normalnya berat badan turun kita itu dalam bukan berat badannya, tapi lemak ya. Lemak itu bisa berkurang itu 1 minggunya 0,5 kilo teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berat badannya itu berkurang sampai 1 minggu, misalnya berkurang sampai 3 kilo atau 4 kilo misalnya seperti itu bisa jadi massa ototnya juga yang ikut berkurang, kalau nggak gitu airnya gitu. Jadi memang kita harus sabar, dinikmati, dinikmati lah ya, tidak dibuat stres. Nanti pasti bakalan cepet lancar ya dietnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Fahmi Miraldi, maksudnya punya ambeien, berat badan masih stabil, nggak gemuk, boleh minum diet tuh nggak dok? Boleh ya. Ini kemarin kalau teman-teman yang menonton live-nya Dr. Yongki di grupnya NASA, kemarin ini juga sempat dibahas ya. Jadi Dr. Yongki juga bilang nggak apa-apa, silakan boleh minum diet tuh kalau misalnya mempunyai ambeien. Karena kalau misalnya punya ambeien itu memang dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak serat ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Andri Sofian. Kak, kalau sudah minum diet tapi tidak minum lagi, apakah BB akan kembali naik? Tidak ya, kecuali kalau misalnya teman-teman langsung ugal-ugalan, misalnya langsung tidak yang tadinya hidup sehat jadi hidupnya berantakan misalnya seperti itu, asupan seratnya kurang. Nah, itu bisa naik lagi otomatis ya kalau misalnya teman-teman tidak menjaga yang didapat sekarang ya, kayak misalnya kemarin udah bagus pola makannya, udah pola hidupnya juga bagus, lalu tiba-tiba jadi buruk, otomatis nanti dampaknya juga akan buruk. Tapi kalau misalnya teman-teman pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, dampaknya pasti juga akan baik. Nah, kalau misalnya pun teman-teman mau udah ideal mau berhenti minum diet itu sama sekali tidak masalah teman-teman. Jadi tidak apa-apa. Yang penting asupan seratnya harus tetap terpenuhi. Jadi makan sayurnya harus tetap setengah piring tiap kali makan gitu ya. Jadi sayurnya tetap setengah piring, lauknya 1/4 dan nasinya 1/4 gitu ya. Wah, jam berapa nih?
Ntar lagi ya, 15 menit lagi, 10 menit lagi ya kita akhiri. Sebelum akhirnya nanti akan ada kuis. Nah, betul. Waduh, maaf ya, ini kalau saya pasti akan berusaha untuk membaca semua komentar ya teman-teman. Tapi nggak masalah, nanti kalau misalnya pertanyaannya yang di live ini tidak terjawab, besok akan dibantu dijawab oleh admin kita ya. Jadi pasti semuanya akan mendapatkan jawaban. Oke. Saya cari pertanyaan lagi. Nah, biar teman-teman nggak merasa sendirian ya, kalau misalnya mau berproses untuk diet, teman-teman tadi bisa join di grup personal DD tuh. Gimana cara joinnya? Bisa klik link di bio Instagram kita. Nanti kita di sana sharing bareng dan berbagi pengalaman juga dengan teman-teman yang sedang diet juga, gitu ya. Saya usahakan ya, insya Allah saya akan aktif juga di sana. Saya akan bantu untuk kasih menu-menu juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Lilis Aditya Nasa. Kak, kalau posisi sedang haid, apakah boleh konsumsi produk Detu? Kemudian ada efeknya nggak, Kak? Tetap boleh ya, meskipun sedang haid, meskipun laki-laki juga tetap boleh mengkonsumsi Detu. Karena asupan serat atau kebutuhan serat itu tetap harus dipenuhi meskipun sedang haid. Dan juga laki-laki pun juga tetap membutuhkan asupan serat harian. Gitu ya, Kak Lilis. Nah, ini sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Desi Marisa. Assalamualaikum Kak, mau tanya, dia itu kan buat dia sehat. Nah, kalau selain untuk itu manfaat apa lagi ya didapatkan pada saat konsumsi diet tuh? Terima kasih. Pencernaannya sehat ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mungkin menemukan ada obat atau suplemen diet lain itu bisa menurunkan misalnya gitu. Nah, tapi belum tentu pencernaannya itu bisa sehat, bisa menerima. Nah, kadang bisa turun karena sakit, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau Detu itu kan kandungan utamanya adalah serat. Nah, seperti yang pernah dijelaskan juga sama Dr. Yongki ya di live yang terakhir kali di grup NASA. Jadi serat itu adalah makanan untuk bakteri baik di pencernaan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman asupan seratnya terpenuhi, bakteri baik pun juga akan terpenuhi ya, akan kuat, akan kenyang gitu. Jadi dia bisa bekerja secara maksimal. Namanya aja bakteri baik ya, berarti pekerjaannya pun juga positif di dalam pencernaan kita. Dan kalau pencernaan kita sehat, imun kita juga akan kuat. Itu. Jadi selain bisa membantu untuk menurunkan berat badan, bisa untuk menyehatkan pencernaan, meningkatkan imun, dan juga bisa untuk melancarkan buang air besar. Pasti ya, kalau misalnya pencernaan kita sehat, pasti BAB-nya juga bakalan lancar ya. Pinter semua deh pokoknya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nikendo, kalau sedang mengkonsumsi Amote apakah boleh mengkonsumsi Detu juga? Boleh ya. Amote itu untuk kulit ya. Jadi boleh mengkonsumsi Detu tapi diberi jarak 1-2 jam ya. Gitu. Nah, ini halo Kak Novita Sari, sepertinya Kak Novita baru join ya. Mungkin teman-teman juga ada yang baru join. Kalau ketika puasa nanti minum Detunya gimana? Sebelum tidur atau setelah tarawih, dan juga ketika sahur ya. 2 kali per hari aja. Untuk yang punya ambeien, aturan minumnya masih sama ya dok, 2 kali sehari. Iya betul ya. Tapi kalau misalnya berat badannya berlebih, nanti ketika setelah puasa bisa minumnya 3 saset per hari. Itu belum, ini dari Kak Afriani ya, itu belum dimulai ya Kak, baru perkenalan di grup diet itu ya. Iya, jadi karena kita masih nunggu juga ya, mungkin ada yang masih belum join di grup, jadi mungkin sekarang masih perkenalan dulu, nanti baru kita akan menyusun strategi, akan menyusun materi-materi yang bisa diberikan di grup. Cuman kita memang di grup itu mau lebih santai aja teman-teman, karena kita pengen membuat komunitas aja gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sedang diet, kita sharing aja, nggak perlu terlalu formal, kita sharing-sharing aja. Biar tambah happy, biar tambah semangat dietnya ya.
Nah, jadi itu tujuan grupnya kemarin seperti itu. Semangat terus ya. Jadi meskipun puasa, teman-teman juga tetap bisa diet ya, seperti yang saya bagikan tadi tipsnya. Jadi nanti ketika lebaran tidak hanya bajunya yang baru, tapi berat badannya juga baru, bentuk tubuhnya juga baru ya. Oke, kita cari pertanyaan lagi. Nah, ini Kak Novitasari, alhamdulillah saya minum dia itu juga perlahan turun berat badannya. Turun berapa nih Kak? Boleh disebutkan ya. Jadi biar kita lebih semangat nih kalau waduh ini turun 3 kilo misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa disebutkan. Nanti buat teman-teman misalnya ini ada yang baru join lalu nggak sempat nonton yang awal, silahkan boleh ditonton ulang ya nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Gusti Farida. Dok, kalau punya penyakit asma apakah boleh minum Detu? Boleh ya, boleh banget. Iya dong, nih kata Kak Mani, lebaran semuanya baru ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Andri Sofian lagi. Kayaknya banyak banget ya di pertanyaannya. Mungkin banyak yang ini ya, banyak yang penasaran sama Detu nih. Halo Kak, kalau untuk program hamil tapi BB-nya agak berlebih, apakah boleh konsumsi Detu? Boleh, bagus banget ya. Justru banyak banget customer kita juga, klien kita yang mengkonsumsi Detu untuk program hamil. Jadi bisa membantu apa namanya untuk bisa cepat hamil juga ya, tapi bukan karena Detunya, tapi karena berat badannya sudah ideal, hormonnya sudah seimbang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara diet bersama dengan Detu. Tapi nanti ketika sudah hamil, sudah positif hamil, silahkan bisa dihentikan dulu minum Detunya. Jadi bisa minum sesekali aja, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya karena kan sedang udah hamil ya, udah positif hamil, jadi nggak boleh untuk diet lagi gitu. Nanti dietnya kalau sudah melahirkan ya. Halo Kak Sarno, maaf telat, Aji Barang hadir. Nggak apa-apa ya, nanti yang baru join bisa ditonton ulang sambil tidur nanti ya, mendengarkan saya. Nah, mantap banget nih tipsnya. Oke. Oke, kayaknya ini udah cukup ya untuk jawab pertanyaannya. Saya sekarang mau kasih kuis nih buat teman-teman. Siapa yang bisa jawab cepet ya, nanti akan saya kasih hadiah. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Agustin terakhir nih ya. Aturan minumnya gimana dok kalau untuk yang punya penyakit asma? Nah, kalau misalnya untuk yang punya penyakit asma itu boleh minum Detu. Kalau untuk aturannya bisa mengikuti aja. Jadi kalau misalnya untuk sembelit misalnya ya bisa minum 1 saset atau 2 saset per hari. Tapi kalau misalnya untuk menurunkan berat badan bisa minum 2 sampai 3 saset per hari. Kalau misalnya punya mah bisa minumnya 30 menit atau setelah makan ya. Tapi kalau tidak ada sakit mah boleh minum Detunya sebelum makan. Seperti itu. Oke, semuanya didengarkan ya. Kita mulai kuis yang pertama. Saya kayaknya hari ini mau kasih 2 kuis aja. Cepet-cepetan dijawab, oke? Yang pertama, kapan waktu yang disarankan untuk mengkonsumsi Detu di bulan puasa? Nih, saya lihat siapa yang jawabnya yang pertama. Oke, sebelum puasa kita mau bagi-bagi hadiah. Tapi nanti ketika puasa pasti kita juga bakalan bagi-bagi hadiah ya. Oke. Kak, komenku nggak masuk ya. Kalau sekarang masuk nih Kak. Sahur. Sahur sama apa? Ayo. Sebelum tidur dan sebelum sahur. Kurang tepat. Setelah tarawih dan setelah sahur. Kalau setelah sahur kita sudah puasa dong. Sebenarnya udah banyak yang bener sih, tapi yang satunya itu kayak kurang pas gitu loh.
sesudah tarawih dan pas sahur. Nah, bener nih dari Kak Afriani Sofianti ya. Oke. Nih, Kak Admin ya, Kak Afriani Sofianti bisa ditulis menjadi pemenang kuis untuk pertanyaan pertama. Nah, ini tapi yang lain juga udah pada bener nih, udah banyak yang bener ya. Jadi ketika sahur ya, kalau misalnya mau minumnya sebelum sahur, berarti sebelum sahur itu kan bisa kayak sebelum tidur juga. Kalau ketika setelah sahur kita udah mau mulai puasa dong. Nah, oke, pertanyaan yang kedua. Ayo, yang belum mendapatkan hadiah boleh banget buruan cepetan diketik. Tadi kan kita udah bahas tuh makan ketika buka puasa apa. Nah, untuk porsinya yang disarankan, porsi gizi seimbang yang disarankan ketika kita sedang diet itu bagaimana? Porsi makan gizi seimbang, silahkan bisa ditulis. Ayo cepet-cepetan, tidak spam ya. Kalau spam nanti kasihan temennya yang lain, jangan spam ya. Kalau yang udah menang tidak bisa menang lagi ya. Kalau kayak Kak Afriani tadi kan udah menang nih yang pertama, boleh bantu jawab, tapi kita pilih yang belum menang ya. Ayo, ini belum ada yang jawab nih, porsi makan gizi seimbang. Wah, ini ketika kuis langsung banyak yang join ya ternyata ya. Kayaknya kita lain kali bikin kuis-kuis gini aja kali ya. Nah, ini nih, siapa nih? Aduh. Sebentar. Ini yang yang masuk ke saya pertama kali adalah Kak Yunita Febriani, seperempat nasi, seperempat lauk, dan setengah sayur. Betul ya, jadi selamat untuk Kak Yunita Febriani mendapatkan hadiah untuk live malam hari ini, dari live malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi memang kita harus benar-benar memperhatikan juga untuk porsi makannya ya. Kalaupun memang teman-teman takut misalnya makan seperempat porsi nasi itu kenyang atau enggak sih, pasti tetap kenyang ya teman-teman. Bisa dicoba. Kalau yang biasanya nasinya banyak, mau menuju ke seperempat itu juga bisa dikurangi secara perlahan, nggak harus langsung tiba-tiba seperempat. Oke, semuanya ternyata juga udah bener jawabnya, cuman kita memang harus pilih salah satu aja ya. Tapi nggak perlu khawatir, yang tadi sudah kasih testimoni, kita juga bakalan kasih hadiah buat yang memberikan testimoni terbaik. Nah, sampai besok kita tunggu ya teman-teman. Silakan bisa ditulis di kolom komentar testimoninya dari customer boleh, dari diri sendiri juga boleh. Besok akan dipilih oleh admin kita untuk dijadikan pemenang. Oke, wah banyak banget nih yang antusias untuk malam ini ya. Nanti kita ketemu lagi untuk live selanjutnya. Mungkin untuk live selanjutnya di bulan Ramadan kita siang hari ya teman-teman. Dan setelah lebaran nanti kita live bareng Dokter Yongki. Yang kemarin ketinggalan live bareng Dokter Yongki, Dokter Yongki Afi ya teman-teman. Nanti jangan sampai kelewatan lagi. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang udah hadir ya. Banyak banget hari ini yang nonton, 50-an lebih ya. Semoga semuanya dietnya lancar, closing day-nya juga lancar, sehat selalu, dan semoga kita semua terhindar dari mara bahaya ya, amin. Semoga malam ini juga bermanfaat ilmunya dan melancarkan closingan day-nya teman-teman semuanya. Saya mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata juga. Dan selamat menunaikan ibadah puasa juga ya buat teman-teman, karena kita hari Sabtu insya Allah akan mulai untuk puasa, memasuki bulan Ramadan. Jangan bosen-bosen untuk ikuti sosial medianya itu. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.